Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan tentang analisa perancangan sistem informasi akuntansi dengan judul Perancangan Sistem Informasi yang bergerak di bidang jasa CV rental mobil Tangerang. Nama saya Alfira Dwi Agustin dan 3 teman saya bernama Nuria Safitri, Nuriana, dan Muhammad Arfan. Latar belakang CV rental mobil adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa, yaitu penyewaan kendaraan mobil yang bertempat di Jalan Raya Babakan, Tangerang. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak permintaan dari pelanggan sehingga berdampak pada proses pengolahan data, transaksi, penyimpanan data pelanggan, dan lain-lain. Data pelanggan dalam penyewaan data pelanggan dalam pengambilan serta data-data yang ada pada aktivitas rental yang masuk pun semakin banyak dan cenderung tidak akurat, fleksibel, juga tidak efisien dalam proses pengolahan. Adapun maksud dan tujuan penulisan makalah ini adalah A. Untuk menganalisa permasalahan pada sistem CV rental mobil. B. Mempermudah penginputan atau pencatatan data rental mobil serta persiapan. C. Menentukan solusi atas permasalahan dalam sistem CV rental mobil, lebih meningkatkan efisien dan efektivitas pada pengusaha. Metode pengumpulan data. Dalam kegiatan penelitian, kami melakukan pengumpulan data melalui cara 1. Wawancara. Kami melakukan wawancara kepada pemilik secara online. Kami mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan masalah yang diambil atau perancangan sistem informasi yang bergerak di bidang jasa pada CV rental mobil. Hasil dari wawancara tersebut langsung dicatat dan dari kegiatan wawancara tersebut dapat diketahui proses serta permasalahan yang terjadi. 2. Studi keperpustakaan. Selain melakukan kegiatan wawancara, kami juga melakukan penelitian berupa studi perpustakaan melalui referensi-referensi dan juga di literatur yang ada di dunia maya. Metodologi pengembangan sistem atau software. Metodologi pengembangan sistem adalah suatu proses pengembangan sistem yang formal dan presisi, yang mendefinisikan serangkaian aktivitas, metode, best practice, dan tools yang terautomasi bagi para pengembang dan manajer proyek dalam rangka mengembangkan dan merawat sebagai keseluruhan sistem informasi atau software. Alasan perlunya digunakan metode pengembangan sistem adalah yang pertama, menjamin adanya konsistensi proses. Yang kedua, dapat diterapkan dalam berbagai jenis proyek. Yang ketiga, mengurangi risiko kesalahan dan pengambilan jalan pintas. Yang keempat, menuntut adanya dokumentasi yang konsisten yang bermanfaat bagi personal baru dan tim proyek. Dan di dalam pengembangan sistem ini, kami menggunakan metodologi pengembangan sistem yaitu model prototyping, yang dimana prototyping adalah proses iteratif dalam pengembangan sistem di mana requirement diubah ke dalam sistem yang bekerja atau working system yang secara terus-menerus diperbaiki melalui kerjasama antara user dan analis. Prototype juga bisa dibangun melalui beberapa tools pengembangan untuk menyederhanakannya. Di sini ada tahapan-tahapan model prototyping. Yang pertama, pengumpulan kebutuhan. Yang kedua, membangun prototyping. Yang ketiga, menggunakan sistem. Yang keempat, mengkodekan sistem. Yang kelima, menguji sistem. Keenam, mengevaluasi sistem. Dan yang ketujuh, evaluasi prototyping. Kelebihan dan kekurangan dari prototype. Yang pertama, kelebihannya yaitu prototype melibatkan user dalam analisa dan desain. Yang kedua, mempunyai kelebihan, punya kemampuan menangkap requirement secara konkret.
Dan yang ketiga digunakan untuk memperluas SDLC. Dan kekurangan untuk prototipe yang pertama, proses analis dan perancangan terlalu singkat. Yang kedua, mengesampingkan alternatif atau pemecahan masalahnya. Dan yang ketiga, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Prototipe yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah dan cepat selesai. Metode pengembangan software. Metode yang kami gunakan adalah Unified Modeling Language. UML sendiri merupakan bahasa pemodelan sistem visual untuk menspesifikasikan, menggambarkan, membangun, dan mendokumentasi dari sistem perangkat lunak yang berorientasi objek. UML terdiri atas 13 diagram. Dalam makalah ini, kami hanya menggunakan 5 diagram, yaitu 1. Activity diagram, 2. Use case diagram, 3. Class diagram, 4. Sequence diagram, 5. Development diagram. Ruang lingkup. Di dalam ruang lingkup ini, kami akan menjelaskan tentang analisa sistem informasi yang bergerak di bidang jasa, yaitu CV rental mobil. Mengingat dalam pembahasan meliputi proses penginputan data dan penyimpanan data agar bisa terkomputerisasi dan hanya bisa diinput oleh admin saja, yaitu data mobil, data pelanggan, data peminjam, dan data pengembalian data transaksi, dan laporan. Konsep dasar sistem. Menurut Zaki Ridwan 1994 ayat 3, sistem adalah suatu kerangka dari prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah unsur-unsur dari prosedur yang saling berhubungan antara bagian satu dengan yang lainnya, dengan komponen-komponen yang telah dibentuk sedemikian rupa untuk melaksanakan. Dan perancangan sistem adalah suatu kegiatan merancang dan menentukan bagaimana cara mengelola sistem informasi dari hasil analisa sistem sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna user. Rancang sistem adalah suatu kegiatan merancang dan menentukan bagaimana cara mengelola sistem informasi dari hasil analisis sistem sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna user, termasuk data, perancangan user interface, dan aktivitas proses. Konsep dasar program. Penyewaan adalah suatu kegiatan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian pembayaran secara berkala, disertai dengan hak pilih untuk meminjam barang-barang modal yang bersangkutan seperti yang telah disepakati bersama. Dalam pengertian umum, program adalah instruksi atau urutan yang dibuat oleh seseorang programmer untuk menyelesaikan masalah yang diimplementasikan dengan menggunakan bahasa program sehingga dapat dieksekusi oleh komputer. Sejarah perusahaan. CV Rental Mobil Tangerang adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa, yaitu penyewaan kendaraan mobil. Perusahaan ini beralamat di Jalan Raya Tangerang. Pendirian rental mobil ini pertama kali dibangun pada tahun 2018. CV Rental Mobil ini merupakan suatu usaha milik perorangan. Usaha ini bergerak di bidang jasa untuk kemudahan bertransportasi dan untuk kebutuhan yang terdesak maupun tidak, sehingga
Seiring berjalannya waktu, semakin banyak permintaan dari pelanggan sehingga dapat berdampak pada proses pengolahan data transaksinya. Jelaskan tentang struktur organisasi CV rental mobil. Dalam struktur organisasi CV rental mobil, di sini ada pemilik atau owner dan 2 admin. Fungsi dan job description. Di sini ada pemilik, merupakan orang yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang dilakukan oleh admin atau karyawan atau bawahan yang berada di dalam perusahaan. Juga sebagai orang yang bertanggung jawab pada kegiatan transaksi maupun pengelolaan keuangan. Adapun admin bertugas sebagai pengelola data mobil dan bertanggung jawab untuk perawatan mobil yang tersedia di tempat. Dan admin sebagai pengelola data dan menginput segala transaksi yang akan masuk maupun keluar serta bertanggung jawab atas segala kepentingan yang berhubungan dengan sistem rental mobil dan laporan atas transaksi penyewaan. Proses bisnis berjalan. CV rental mobil ini adalah salah satu perusahaan bergerak di bidang jasa, yaitu penyewaan kendaraan mobil. Dan untuk data transaksi yang masuk yang semakin banyak dan cenderung tidak akurat, juga lambat dalam proses pengolahannya, semua dikarenakan pada saat pemesanan mobil di CV rental mobil masih dilakukan secara manual dengan mencatat identitas pelanggan dan mencatat jenis mobil yang akan dirental oleh pelanggan di buku sewa yang mengakibatkan seringnya terjadi kehilangan data transaksi yang dibutuhkan. Penyusunan laporan transaksi penyewaan bagi pimpinan perusahaan menjadi tidak tepat waktu karena pengelolaan data transaksi penyewaan yang tidak efektif dan efisien dari beberapa permasalahan yang dimiliki oleh CV rental mobil. Maka dibuatlah suatu sistem informasi yang diharapkan dapat membantu perusahaan untuk mengelola data penyewaan dan pelayanan rental mobil, seperti pencatatan transaksi dan pembuatan laporan guna mendapatkan informasi secara tepat sehingga menghasilkan laporan yang sesuai. Pada sistem rental mobil, setiap kendaraan yang akan disewa, pelanggan diharuskan mendaftar atau mengisi formulir yang telah disediakan oleh admin atau bagian administrasi. Bagian admin akan memberikan lembar formulir dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelanggan, yaitu memberikan fotokopi KTP dan fotokopi SIM. Jika persyaratan dan formulir telah dipenuhi, pelanggan dapat menyewa mobil yang diinginkan. Kemudian pelanggan harus membayar DP untuk kepastian menyewa. Lalu bagian admin akan memberikan lembar akwitansi untuk tanda terima jadi. Activity diagram sistem berjalan. Dari pelanggan membuka web atau desktop, pelanggan melihat kendaraan. Jika pelanggan tidak ingin membooking, pelanggan dapat menekan tombol no. Jika pelanggan ingin membooking, pelanggan dapat menekan tombol yes. Pelanggan memberikan syarat booking, admin menerima syarat booking dan memberikan formulir. Pelanggan menerima formulir, mengisi formulir dan menyerahkan kembali ke admin. Admin menerima formulir, menerima booking dan DP. Lalu admin membuatkan kwitansi untuk DP-nya. Pelanggan menerima kwitansi DP, membayar DP, dan admin menerima uang DP. Admin menyerahkan kunci mobil, pelanggan menerima kunci mobil. Pelanggan membawa mobil dengan jangka waktu yang telah disepakati. Pelanggan mengembalikan mobil dengan tepat waktu. Jika pelanggan tidak mengembalikan mobil tepat waktu, pelanggan mendapatkan denda dan melunasi seluruh pembayaran dengan denda. Jika pelanggan mengembalikan mobil tepat waktu, pelanggan melunasi seluruh pembayaran dan selesai. Admin membuat laporan dan menyerahkan laporan. Pemilik menerima laporan. Dokumen masukan. Nama dokumennya formulir pendaftaran, fungsinya syarat untuk meminjam mobil, sumbernya pelanggan, tujuannya admin, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya setiap peminjaman mobil, bentuk dokumen lampiran, fotokopi F1. Dokumen masukan selain itu adalah fotokopi KTP, fungsinya syarat untuk meminjam mobil juga, sumber pelanggan, tujuan admin, media kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensi setiap peminjaman mobil, bentuk dokumen, lampiran fotokopi M1. Selanjutnya, dokumen masukan yaitu fotokopi SIM, fungsi syarat sewa mobil,
Sumber CV rental mobil, tujuan admin, media kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap penyewaan mobil, bentuk dokumen, lampiran fotokopi M2. Dokumen keluaran, nama dokumen kwitansi, fungsinya bukti transaksi peminjaman mobil, sumbernya admin, tujuannya pelanggan, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya setiap transaksi peminjaman mobil, bentuk dokumen lampiran K1. Dokumen keluaran, nama dokumen laporan transaksi, fungsinya melaporkan aktivitas dari peminjam dan pengembalian mobil, sumber admin, tujuan pemilik, media kertas, jumlah 1 rekap, frekuensinya setiap adanya transaksi, bentuk dokumen lampiran L1. Permasalahan pokok. Dari proses bisnis sistem berjalan di atas, diketahui bahwa permasalahan yang sering muncul pada sistem penyewaan kendaraan CV rental mobil Tangerang adalah 1. Sering terjadinya kesalahan dalam penyimpanan data atau pengarsipan dan penginputan data yang masih secara manual. 2. Data transaksi yang masuk semakin banyak dan cenderung tidak akurat, juga lambat dalam proses pengolahannya. 3. Saat pemesanan mobil CV rental mobil Tangerang masih dilakukan secara manual dengan mencatat identitas pelanggan dan mencatat jenis mobil yang akan dirental oleh pelanggan di buku sewa. 4. Kehilangan data. Terjadinya redundansi data dan juga mengalami kerusakan data. Pemecahan masalah. Dari permasalahan pokok di atas, maka kami tertarik untuk melakukan analisa terhadap sistem penyewaan mobil pada CV rental mobil Tangerang. Sehubung dengan itu, maka penulis memilih judul yaitu Perancangan Sistem Informasi di Bidang Jasa CV Rental Mobil Tangerang. Analisis kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional meliputi fungsi-fungsi yang harus dapat dilakukan oleh sistemnya itu 1. Halaman login, 2. Halaman website, 3. Halaman data mobil, 4. Halaman data pelanggan, 5. Halaman peminjaman mobil, 6. Halaman pengembalian mobil, 7. Halaman laporan. Use case diagram. Use case menu login. Admin dapat login, input username, input password, admin juga dapat membatalkannya. Activity diagram login. Admin melakukan login, memasukkan username, melakukan password, dan mengklik tombol login. Sistem login, cek username dan password, jika valid melakukan login, jika tidak valid tampilan pesan username dan password kembali. Activity diagram data pelanggan. Admin menginput data pelanggan yang akan sewa. Sistem pendaftaran sewa mobil menampilkan input data pelanggan. Bisa menambahkan data pelanggan, bisa juga mengubah data pelanggan, lalu simpan. Jika no, klik batal. Jika yes, klik simpan. Admin juga bisa menghapus data pelanggan. Activity diagram peminjaman. Admin pilih menu peminjaman sudah termasuk transaksi. Sistem menampilkan data peminjam. Admin menambahkan data mobil transaksi, jika klik yes, klik simpan, jika batal, klik no. Admin juga dapat mencetak data mobil transaksi. Activity diagram pengembalian. Admin pilih menu pengembalian termasuk transaksi, sistem menampilkan data pengembalian, lalu admin menambahkan data mobil kembali, jika yes, klik simpan, jika no, klik batal. Lalu admin mencetak data transaksi kembali. Activity diagram laporan. Admin pilih menu laporan, sistem mengeluarkan pilih periode, lalu menampilkan laporan, klik tampil, pilih tampil atau pilih keluar, selesai. Berikut adalah tampilan dari IRD dari CV rental mobil Tangerang. Jadi user memiliki mobil dengan one-to-one, user mempunyai pelanggan dengan one-to-one, lalu user memproses peminjaman one-to-one, lalu peminjaman memiliki detail pinjam one-to-one, user memproses pengembalian dengan one-to-one, pengembalian memiliki detail kembali dengan one-to-one, lalu user akan memproses laporan dengan one-to-one. Di sini ada logika record structure atau LRS yang dimana ID user sebagai primary key dari tabel user, lalu ID mobil primary key dari mobil,
lalu ID pelanggan, primary key dari pelanggan, pengembalian dengan primary key kode kembali, lalu peminjaman, primary key-nya dengan kode pinjam, lalu foreign key dari detail kembali yaitu kode kembali dan ID mobil, serta detail pinjam dengan foreign key-nya kode pinjam, ID pelanggan, ID mobil, lalu laporan dengan foreign key-nya yaitu ID user, ID pelanggan, ID mobil, kode pinjam, dan kode kembali. Berikut saya akan menjelaskan tentang spesifikasi file tabel mobil. Di sini ada nama file mobil, fungsi untuk melihat variasi dan spesifikasi mobil yang tersedia, akronimnya mobil.myd, tipe filenya master, akses filenya random, media filenya hard disk, organisasi sequential, panjang default 53 karakter, file key-nya ID mobil, softwarenya MySQL. Spesifikasi file tabel user. Nama user, fungsi untuk akses login, akronimnya user.myd, tipe filenya user, akses filenya random, organisasi sequential, panjang record 40 karakter, file key-nya ID, softwarenya MySQL. Spesifikasi file tabel mobil. Nama file mobil, fungsi untuk melihat variasi dan spesifikasi mobil yang tersedia, akronimnya mobil.myd, tipe filenya random, organisasi sequential, panjang default 51 karakter, file key-nya ID mobil, softwarenya MySQL. Spesifikasi file data pelanggan. Nama file pelanggan, fungsi untuk menginput data pelanggan, akronimnya pelanggan.myd, tipe filenya master, akses filenya random, organisasi sequential, panjang 79 karakter, file key-nya ID pelanggan, softwarenya MySQL. Spesifikasi file detail pinjam atau transaksi. Nama filenya detail pinjam, fungsinya untuk mengolah data peminjam mobil, akronimnya detail pinjam.myd, tipe filenya transaksi, akses filenya random, organisasi sequential, panjang record 18 karakter, file key-nya kode pinjam, softwarenya MySQL. Spesifikasi file data peminjam atau transaksi. Nama filenya peminjaman, fungsinya untuk mengolah data peminjaman mobil, akronimnya peminjam.myd, tipe filenya transaksi, akses filenya random, organisasi sequential, panjang 43 karakter, file key-nya kode pinjam, softwarenya MySQL. Spesifikasi file detail kembali atau transaksi. Nama file detail kembali, fungsi untuk mengolah data pengembalian mobil, akronimnya detail kembali.myd, tipe filenya transaksi, akses filenya random, organisasi sequential, panjang record 32 karakter, file key-nya ID kembali, softwarenya MySQL. Spesifikasi file data pengembalian. Nama filenya pengembalian, fungsi untuk mengolah data pengembalian mobil, akronimnya pengembalian.myd, tipe filenya transaksi, akses filenya random, organisasi sequential, panjang record 20 karakter, file key-nya kode kembali, softwarenya MySQL. Kelas diagram. Selanjutnya kelas diagram dapat dilihat di mana user, mobil, pelanggan, pengembalian, peminjaman, detail kembali, detail pinjam, dan laporan terhubung pada sistem. Di sini ada sequence diagram dari peminjaman yang dimana pelanggan akan memilih tarif pinjam dan memilih merek mobil yang ada di formulir peminjaman. Kemudian pelanggan mengisi formulir peminjaman dan berupa syarat, yaitu yang pertama ada fotokopi KTP, fotokopi SIM. Lalu pelanggan akan melakukan pembayaran kepada admin dengan pelanggan memberikan DP. Kemudian admin akan membuatkan kwitansi dari pembayaran DP tadi. Berikut adalah sequence diagram pada pengembalian, yang dimana pelanggan sebelum mengembalikan mobil mengecek dulu kondisi mobil tersebut sebelum dikembalikan kepada admin. Kemudian pelanggan akan memperkirakan atau mengecek keterlambatan apakah terlambat atau tidak. Lalu
pelanggan akan mengisi formulir keterlambatan, kemudian pelanggan akan membayar denda kepada admin. Kemudian, admin akan membuatkan kwitansi dengan pembayaran denda jika pelanggan melebihi batas waktu peminjaman yang telah ditentukan. Kemudian, pelanggan akan mengembalikan mobil kepada admin. Kemudian ada sequence diagram pada laporan yang dimana admin akan membuatkan laporan peminjaman, lalu akan membuatkan laporan dari si mobil untuk diberikan kepada pemilik CV rental mobil Tangerang. Berikut adalah spesifikasi hardware dan software yang dimana kebutuhan sistem operasi yang kami gunakan Microsoft Windows 8 Home Premium 64-bit dengan prosesor Intel Inside G40 yang dimana RAM-nya sebesar 4096 MB dengan hard disk 100 GB, monitor SVGA 15 inch, lalu keyboard 108 key, printer Canon, mouse standar, software bahasa pemrograman dengan NetBeans IDE 8.2, lalu DBMS-nya berupa MySQL dengan antivirus yang kami gunakan Smadaf. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.